Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tugura TV. Nah, hari ini saya pengen review sebuah sensor. Jadi ceritanya gini, jadi kan kita sebelumnya punya paket ini ya, namanya Smartbox untuk misting dan sebagainya, untuk greenhouse dan lain-lainnya. Jadi sebelumnya kita pakai yang namanya sensor TH10 dan TH16, yaitu sensor yang dilengkapi suhu dan kelembapan yang mengontrol pompa supaya jalan atau hidup ketika suhu tertentu atau kelembapan tertentu, dan mati ketika suhu tertentu dan kelembapan tertentu. Nah, masalahnya TH-nya itu sudah nggak ada produksi. Jadi kita pakai ganti dengan WiFi temperatur and humidity sensor. Jadi ini sensor kelembapan dan suhu. Nah, ini kita punya kelebihan nih, Nah, kita apa aja kelebihannya nanti kita buka dulu di box unitnya. Jadi seperti ini ya. Unitnya adalah seperti ini. Ukurannya kira-kira ketebalan 2 cm lah ya. Nggak nyampe lah, ya 2 cm lah, 2 cm lebarnya sekitar tuh udah 5 kali 5 atau 4,5 kali 4,5 lah. Saya nggak bawa meter, nggak bawa sentian. Nah, ini perlu 3 baterai A3. Jadi perlu baterai A3, tapi sepertinya ini awet baterainya, mungkin bisa tahan hampir setahun ya, atau berapa bulan lah minimal. Kita coba pasang aja. Ya, kita pakai baterai. Jadi dari paket pembeliannya ini nggak ada baterainya. Kita pakai baterai yang bagus supaya dia awet dan tahan lama ya. Awet tahan lama tuh sama aja. Ya, nggak merusak unitnya. Nah, ketika dia sudah dipasang, sebentar sabar, agak seret, agak miring seperti ini. Sudah menunjukkan suhunya 35 derajat, kelembapannya 49. Ini kering sekali sih, yang ini 49% aja ini kelembapannya, berarti menunjukkan sangat kering. Dan ini sangat panas, yang ini ternyata 35 derajat, saudara-saudara. Jadi kelebihannya ini, kita bisa ngontrol ini, bisa ngontrol on off. Misalnya gini, saya punya pompa, kapan dia akan nyala di 36 derajat, dia akan nyala dan mati di 35 derajat. Dia bisa dikontrol dari jarak jauh, pakai WiFi, dan bisa juga dengan kelembapannya. Jadi seperti itu. Ini ada manualnya, tapi saya nggak baca-baca lah, gampang lah. Ini cara register aja. Nah, ini pertamanya kalau sebelum kita register ke ini, jadi kita perlu reset. Reset ini ada tombol reset. Di atas ini tombol reset. Kita tekan sampai ininya, lambang WiFi-nya ini berkedip-kedip ya. Lambang WiFi-nya berkedip. Kita tekan, nih, kira-kira 7-8 detik lah. Nah, itu sudah menunjukkan sinyal kecil, besar-besar. Artinya dia sudah kereset ya. Nah, aplikasinya apa? Karena ini juga kita pakai Bardi ya, kita wakili dengan ini. Itu Bardi juga sama. Ini kita sudah sambungkan ke lampu. Jadi kita kalau on kan ini, dia bisa. Nah, kita buka aplikasinya adalah Smart Life atau Tuya. Tuya sama Smart Life itu sama. Nah, ini kita coba, kita punya misalnya Bardi ini, kita kontrol, bagian mengontrol ya. Jadi pompa greenhouse misalnya seperti itu. Nah, ini kita hidupkan. Nah, matikan. Ini secara manual ya. Nah, bagaimana dikontrol dengan temperatur dan kelembapan sensor ini mengontrol ini? Gimana caranya? Pertama kita registrasikan dulu. Kita add device. Nah, gitu. Ini ada discovering. Jadi otomatis enaknya dari Smart Life itu, dia tanpa kita scan udah bisa langsung muncul. Asal dia posisinya udah pairing ya. Kemudian ini pastikan WiFi-nya di versi 3,2. Ini WiFi-nya dan passwordnya harus betul. Ini di sini di Tugura dan ini passwordnya. Nah, ini pastikan harus betul ya. Kalau nggak betul, ya ini langsung nge-add ya. WiFi temperatur dan humidity atau kelembapan being added. Jadi ini proses penambahannya sedang dilakukan. Nunggu beberapa detik. Nah, ini namanya bisa kita ganti. Misalnya TH ya, TK nih misalnya, TKGH gitu misalnya. Temperatur
dan kelembapan GH1 misalnya. Ini misalnya sensornya terserah kita mau dikasih namain apa. Oke, ini kan sekarang sudah ada di list ini ya. Nih, ini kalau 30 derajat ini adalah ngebaca secara internet ya, bukan dari suhu ini. Tapi kalau dari suhu ini adalah ini, TKGH1 ini. Nah, ini suhunya 35 derajat Celcius, kelembabannya 49. Ini hampir sama, ini 48, ini 49. Ini ngebacanya agak delay dikit. Ini agak delay, ini sekarang udah turun lagi menjadi 47. Jadi agak delay ya, agak delay. Dan kita punya yang namanya chart temperatur seperti ini. Jadi kita bisa ngelihat jam berapa, suhunya berapa, kelembaban berapa. Nah, kita bisa klik lagi detailnya dan dia bisa daily. Seperti ini. Jadi kelihatan ya grafnya daily-nya. Nih, ini jam berapa, suhunya berapa sampai mencapai, dan dia kita bisa ganti sini kelembaban juga di atas nih. Nah, ini chart kelembabannya. Ini salah satu kelebihannya itu. Jadi bisa ngelihat, memantau secara ini. Nah, ini masih belum sesuai banget. Ini udah 35,5, ini 3. Nah, ini bedanya. Salah satu kelemahannya adalah nggak real time-nya, nggak ini ya. Karena cara kerjanya dia akan mereport ke server mungkin di China ya, kemudian dibaca di sini. Seperti itu. Ini makanya agak delay pembacanya, kurang lebih seperti itu. Nah, gimana cara membuat supaya ini tuh bisa ngontrol lampu? Misalnya ini ya, ini adalah saya ibaratkan switch Bardi yang ini adalah kontrol untuk pompa greenhouse. Nah, ini kalau di on kan ya. Nah, tuh nyala. Dari sini udah terkontrol ya. Atau dari sini ini kalau manual. Nah, ini dari manual. Kalau kita pencet manual maka dia ngupdate juga ya, on, off, nge-off gitu kan. Lampunya nyala, lampunya hidup, mati. Nah, kita on kan, kita mati. Nah, ini juga bisa di timer dari sini. Biasa, schedule dan lain-lainnya. Kemudian bisa dikontrol dari suhu ini. Cara ngontrolnya adalah seperti ini. Kita buat yang namanya smart system ya. Kemudian kita add scan-nya. Nah, misalnya gini udah otomatis ya. If temperatur kelembapan GH1 misalnya kita buat sekarang ini temperaturnya berapa? 35. Kita buat 36 lah misalnya. Kita buat 36. Nah, biar nggak selisihnya nggak banyak-banyak ya. Udah apa-apa 36,4 ya. Ini agak-agak nurunnya agak susah. Next. Maka then ini kan then ya. Run device, ini run device. Ini macam-macam sebenarnya sih. Kita pilih run device. Pompa GH switch misalnya on gitu ya. Save. Nah, kemudian next. Nah, ini save. Create start using it. Ya, mulai pakai. Ya, kan seperti itu ya. Nah, matinya sekarang. Nah, kita buat lagi untuk matinya. Matinya kalau di bawah 3. Nah, matinya itu nggak boleh bentrok ya. Kita buat lagi. Kondisinya. Nah, ini bisa di bawah 35 ya. Di bawah 35 mati dia misalnya. Kemudian smart runtime-nya, pompa GH-nya, switch-nya off. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang ada 2. Mati dan hidup. Yang ini, yang hijau ini adalah yang on, menghidupkan, yang bawah off, yang atas mematikan ya. Ini off. Nah, sekarang kita coba, posisinya kan mati ya. Kita coba akan hidup, berarti dia butuh 36 ya. Nah, kita coba panaskan. Nah, kita pantau suhunya juga dari sini. Masih 35 ya. Ini juga kalau bapaknya nggak sama. Biar cepat kita akan panaskan. Sensornya akan kita panaskan dikit. Pakai ini ya. Kayak lubang sensornya itu ada sebelah kiri ini ya, sebelah kiri. Yang ada lubang-lubang itu. Ini udah panas. Cuma memang bacanya nggak instan ya, agak delay 1 menit atau setengah menit lah. Nah, itu dia kan udah nyala ya. Udah langsung 38 ya. Ini di sini udah kebaca 38, ini udah sekarang udah sinkron, ini kelembapannya 34. Nah, otomatis ya nyala ya. Jadi ketika dia 38 dia akan nyala. Kelebihan lainnya, ini bisa dipasang di mana aja selama dia ada wifi-nya. Ya, ada wifi-nya. Misalnya
Kalau kita bicara greenhouse pompanya di pojok sana. Nah, kemudian sensornya ada di tengah yang jaraknya bisa 20 meter atau bahkan lebih atau 50 meter. Sensornya ini lebih fleksibel, bisa ditaruh di mana-mana. Nah, kelebihan lainnya bisa multiple sensor. Jadi kalau misalnya kita punya ini, sensor ini bisa dipasang 1, 2, atau 3. Misalnya sensor di posisi sini, posisi sini, posisi sini. Jadi bisa juga syarat-syaratnya itu di sini akan beberapa macam ya. Misalnya kalau sensor 1 38, sensor 2 berapa dan lain-lainnya ya kan bisa. Nah, sensornya bisa seperti ini juga. Ini sensor suhu yang ke-8 yang Nah, alternatif lainnya sensornya bisa juga yang seperti ini. Hanya saja yang ini nggak ada displaynya ya, beda dengan yang ini. Ini kan ada display. Jadi kalau yang kemarin pakai TH16 pakai Sonoff itu kan nggak ada displaynya di sini. Jadi hanya bisa lihat mantau lewat HP ya. Suhunya di greenhouse berapa atau di misalnya dipakai juga di kandang ayam juga bisa. Jadi mantaunya di HP aja. Kalau yang ini udah ada, jadi bisa ditempel seperti ini di atasnya something. Atau mungkin bisa juga jauh. Nah, ini bisa juga jauh seperti ini. Cuma ini yang nggak ada versi tidak ada tampilannya. Tergantung kebutuhan. Mungkin bisa kombinasi antara ini sama ini. Seperti itu ya. Jadi samping tadi bisa jarak jauh, bisa tanpa kabel, jadi nggak perlu kabel ya dari box ini ke sini. Jadi beli pakai WiFi. Bisa jarak jauh, bisa banyak dan ada display suhunya juga. Nah, uniknya lagi kita juga bisa kontrol ini nggak cuma satu device ya. Misalnya kalau misalnya nih suhunya di atas 37 nyalain ini pompa, kalau di atas 39 nyalain AC, bisa juga kan seperti itu. Jadi kita bisa kontrol banyak device juga. Kemudian tadi saya udah bilang bahwa ini ada record suhunya, ada temperatur daily, monthly dan lain-lainnya ya. Udah saya review tadi. Nah, sekarang kayak saya mau uji, ini kan temperaturnya udah 37, tadi kita buat 35, dia akan off. Gimana caranya kita simulasikan, kita dinginkan dulu sebentar. Gimana ya dingin? Ini dingin gak sih? Pakai ini aja ya, dibungkus sedikit. Nah, ini mungkin agak dingin. Nanti kelembabannya akan naik. Nah, ini kita bungkus. Nah, ini udah mulai turun ya, saya agak sedikit pause, ini udah 35, jadi matinya nanti di 35,0. Nah, ini udah ngikutin juga di HP-nya. Udah ngikutin ya, 36,8, ini 54. Ngikutin ya, ngikutin sensor di HP-nya juga. Nah, seperti itu. Kira-kira ya memang dia agak delay-nya ada sekitar mungkin 1 menit kayaknya kurang lebih kalau dibikin dingin. Ini agak dingin. Ditiup-tiup gitu ya, kasih kelembapannya naik. Nah, gimana sih cara mengaitkan kelembapan ya? Nah, ini udah 35,7. Syaratnya kalau misalnya kita bikin kelembapan, nah itu kan baru suhu ya tadi ya. Kita bikin lagi namanya smart. Nah, ini kita add lagi. If-nya kita add ya. Di mana ya saya? Weather sih salah saya. Ini kan temperatur ya, temperatur kan nggak ada, di sini nggak ada. Jadi kita harus if-nya kita when define status change. Jadi kita pakai yang ini, humidity. Ini yang bawah. Nah, kalau kelembapannya misalnya di atas 60 berapa ya, 66 ya. Next. Makanya misalnya suhunya nggak kita pakai lah misalnya. Nah, ini udah 34 nih, harusnya off nih. Nih, tapi dia ngontrolnya belum nyampe ke sistem. Nanti saya kasih dulu. Nah, dia off ya. Pompanya off ya, karena 34,9 dia memenuhi syarat untuk pompanya mati lampunya sendiri ya. Seperti itu ya. Saya lanjutkan yang ini. Ini kan kita pakai humidity dan temperatur ya syaratnya. Nah, syaratnya 2 misalnya, temperaturnya di atas 38 misalnya, 36,5. Nah, ini ada syaratnya 2 ya, temperaturnya 36,9 dan kelembapannya kurang dari 66%. Nah, ini bisa seperti itu run device-nya, pompa greenhouse, switch on misalnya. Nah, seperti itu cara membuat scan untuk temperatur dan kelembapan. Ini ada 2 ya, temperatur dan kelembapan jadinya. Kalau mau kelembapan aja juga boleh, dua-duanya boleh. Ini ada Gojek nelpon, ntar tunggu.
Nah, seperti itu aja ya. Kalau secara singkatnya, nanti kalau saya tambahkan panjang lebar, jadilah panjang, durasinya ini panjang. Jadi ini jelas ini lebih unggul dibanding yang pakai sensor in modul ya, in TH10 maupun TH16. Karena banyak kelebihan yang bisa didapat dari sensor ini. Sama-sama pakai WiFi. Dan ini base-nya kalau pakai TH16, TH10 adalah pakai W-Link. Kalau ini pakainya adalah Smart Life. Jadi seperti itu. Yang ini saya belum sempat cek ya. Sensor yang ini, sensor yang tanpa temperatur, naik mungkin saya coba. Juga ada sebenarnya adalah yang pakai smart gateway seperti ini, pakai ini juga. Dia connect-nya ke pakai Zigbee seperti ini. Zigbee juga misalnya sensor air, water leak atau kebocoran air dan macam-macam. Nah, itu aja. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan dan jelas ya. Kalau misalnya cara register sebenarnya gampang, tinggal pencet-pencetannya, bisa baca kelengkapannya di manualnya juga. Nah, pokoknya intinya seperti ini. Nanti depan mungkin kalau kita bikin versi baru untuk ini, kita bisa kombinasikan untuk review bareng pompanya. Terima kasih sudah menyimak video dari Tukura TV. Mohon maaf kalau kepanjangan. Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan. Dan mohon dukungannya untuk subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya.